Presiden direktur yang masih lajang terkejut saat mengetahui dirinya ternyata memiliki seorang putra berusia 5 tahun. Kabar ini membuat Ibunda Presdir gembira luar biasa, berulang kali memujinya sebagai putra baik yang diam-diam melakukan hal besar. Dan semua ini adalah berkat jasa nenek sang Presdir. Karena sangat menginginkan Cicit hingga hampir gila, beliau berdoa dengan khusyuk kepada dewa di taman. Berharap seorang Cicit akan turun dari langit. Tak disangka, sesaat kemudian, seorang anak laki-laki kecil yang lucu muncul di hadapannya. Beliau langsung yakin bahwa versi mini Presdir ini adalah Cicitnya. Tapi tak lama kemudian, anak kecil itu berlari pergi. Nenek Presdir pun mengerahkan segenap tenaga mendorong kursi rodanya untuk mengejar. Namun pada akhirnya, beliau tidak bisa mengejar, dan segera dihentikan oleh Presdir dan para pengawalnya. Presdir melihat neneknya mengejar anak kecil itu. Khawatir beliau menakuti si anak. Ia pun meminta maaf kepada wanita itu dan putranya. Wanita itu melihat nenek Presdir begitu menyukai putranya. Dengan antusias meminta anak kecil itu menyapa nenek Presdir. Namun, ia tidak tahu bahwa intuisi nenek Presdir benar, anak kecil ini memang putra kandung Presdir. 5 tahun lalu, demi melunasi hutang orang tuanya, wanita itu salah mengira Presdir sebagai sponsor kaya dari iklan kecil. Setelah mengetahui kesulitan wanita itu, Presdir pun membantunya. Akibatnya, setelah pertemuan satu malam itu, mereka kehilangan kontak hingga bertemu lagi hari ini. Namun keduanya tidak saling mengenali. Sekembalinya ke rumah, nenek Presdir segera memanggil Ibunda Presdir untuk mengambil rambut anak kecil itu dan melakukan tes DNA. Presdir mengira nenek dan ibunya sudah gila karena sangat ingin punya cucu, Cicit, dan tidak menganggap serius tes DNA itu. Namun, ketika asistennya berlari menghampiri dengan terengah-engah untuk melaporkan hasil tes, Presdir tertegun. Melihat bukti hubungan darah 99% itu, ia tenggelam dalam pikirannya. Saat itulah ia teringat malam 5 tahun yang lalu itu. Barulah ia mengerti segalanya. Ia pun segera memerintahkan agar wanita itu dan putranya dijemput kembali. Namun tidak diketahui, anak kecil itu tidak bisa berbicara sejak lahir demi mengobati penyakit putranya. Wanita itu bekerja siang malam tanpa henti mengantar makanan saat ini, agar bisa fokus mencari uang. Ia menitipkan putranya kepada sahabatnya untuk dirawat sementara waktu. Tak lama kemudian, anak buah Presdir menemukan keberadaan anak kecil itu. Ketika Presdir melihat sahabat wanita itu, ia salah mengira bahwa dialah ibu si anak kecil. Sahabat wanita itu, saat mendengar ayah si anak adalah orang terkaya di dunia, seketika memiliki niat buruk di hatinya. Maka, ia pun menyamar sebagai ibu anak kecil itu di depan Presdir. Namun, Presdir ingat bahwa wanita yang bersama anak kecil itu di pagi hari bukanlah dia. Oleh karena itu, ia mulai meragukan identitasnya.